Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah. Selamat bergabung kembali dalam waktu saat teduh untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita mengarahkan fokus kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang kekal, Allah sumber damai sejahtera dan penghiburan kami, hari ini kembali kami datang kepadamu dalam kerinduan untuk bersekutu denganmu. Kami rindu untuk menerima berkat pengajaran firman-Mu yang akan menguatkan dan mengubahkan kami. Berikanlah kami hati yang lembut, yang mudah untuk diajar dan mudah untuk dibentuk, seperti bejana di tangan pencunan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, ayat Alkitab untuk renungan firman Tuhan hari ini akan kita ambil dari 1 Petrus 1 ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kita menyebut diri kita sebagai orang-orang yang beriman, dan oleh karena itu kita harus bersedia melalui pengujian yang akan membuktikan kemurnian iman kita. Setiap iman yang kuat harus melalui pengujian api. Seperti halnya emas yang murni harus dibakar di dalam perapian yang bersuhu tinggi. Pengujian api di sini merupakan gambaran tentang masalah dan kesulitan yang dipakai Tuhan untuk menguji iman kita dan membuktikan kemurniannya. Mari kita membaca sebuah kisah tentang 3 orang Ibrani yang diuji dalam perapian, dan kita akan melihat beberapa pelajaran dari kisah ini. Daniel 3 ayat 12. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan tita Tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Raja Nebukadnezar telah membuat patung emas dan memerintahkan orang-orang untuk sujud menyembah patung itu. Tetapi 3 orang Ibrani, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, tidak mau sujud menyembah patung Raja Nebukadnezar. Hal itu dijadikan alasan oleh orang-orang yang tidak menyukai mereka untuk mengadukannya kepada Raja Nebukadnezar. Dalam kemarahannya, Raja Nebukadnezar berkata demikian. Daniel 3 ayat 14-15. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Raja Nebukadnezar menyuruh ketiga orang ini untuk memilih antara sujud menyembah patungnya atau dihukum mati di dalam perapian yang menyala-nyala. Dan inilah yang dipilih oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Daniel 3 ayat 16-18. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini.
Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Saat kita diperhadapkan dengan pilihan untuk mempertahankan iman kita atau melepaskannya, kita harus memilih untuk mempertahankan iman kita apapun konsekuensinya. Saat kita berada dalam masalah, ada kalanya Tuhan langsung melepaskan kita dari masalah itu. Tetapi terkadang Tuhan mengizinkan kita untuk tetap berada di dalam masalah itu. Kita harus memiliki iman seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego bahwa sekalipun Tuhan tidak melepaskan kita dari masalah kita, kita akan tetap mempercayai Tuhan. Mari kita baca ayat selanjutnya ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego akhirnya dilemparkan masuk ke dalam perapian menyala-nyala yang dipanaskan 7 kali lipat dari biasanya. Daniel 3 ayat 24-25. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada Raja, "Benar ya Raja," katanya. "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." 3 orang dilemparkan masuk ke dalam perapian yang menyala, tetapi ada 4 orang yang kelihatan di dalamnya. Orang yang keempat itu adalah Tuhan sendiri yang berada bersama kita di saat kita ada di dalam api. Tuhan tidak selalu melepaskan kita dari masalah-masalah kita, tetapi satu hal yang pasti, Tuhan selalu bersama kita di dalam masalah-masalah itu. Dan perhatikanlah bahwa Tuhan melepaskan kita saat kita sudah masuk di dalam api, bukan sebelum masuk ke dalam api. Dalam saat-saat paling sulit yang kita lalui, kuasa Tuhan lebih nyata bagi kita dan kita berlari lebih dekat kepada Tuhan. Hal ini tidak akan kita lakukan apabila hidup kita nyaman-nyaman saja tanpa ada masalah apapun. Sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, Tuhan memakai api untuk memurnikan iman kita. Tuhan perlu menguji iman kita untuk membuktikan terbuat dari apakah kita sesungguhnya. Apakah rumput yang mudah terbakar atau emas yang murni? Oleh karena itu, saat kita sedang berada di dalam dapur api pengujian, janganlah takut dan putus asa, karena Tuhan pasti menyertai kita di dalamnya. Nah sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga renungan ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa menutup renungan ini. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang setia, dan kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami. Di dalam dapur api sekalipun, kami percaya Engkau ada bersama kami. Berikanlah kami hikmat dan kekuatan dalam melalui setiap tantangan dan masalah dalam hidup kami ya Tuhan, dan mampukanlah kami untuk melewati setiap ujian kehidupan dan timbul seperti emas murni. Terima kasih ya Bapa atas kasih dan penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.